Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai morfologi bunga plus 2. Dengan saya Tri Adinda Putri Hasibuan dan juga teman saya Jihan Nabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama benang sari atau stamen, yang kedua putik atau pistilum, yang ketiga diagram bunga, yang keempat rumus bunga. 4 bagian utama bunga. Yang pertama benang sari. Alat kelamin jantan atau androecium dari bahasa Yunani andros oikia yang berarti rumah pria. Yang kedua putik. Alat kelamin betina atau gynoecium dari bahasa Yunani gynoikos oikia atau rumah wanita. Yang ketiga mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga. Yang keempat ada kelopak bunga. Bunga yang dilengkapi dengan benang sari dan putik disebut dengan bunga sempurna atau complete flower. Meskipun bunga tidak memiliki kelopak atau mahkota bunga. Bunga tak sempurna atau imperfect flower adalah bunga tak lengkap yang tidak memiliki kepala sari atau putik. Bunga uniseksual ini disebut dengan staminate atau bunga jantan atau carpelat atau bunga betina, tergantung pada kumpulan organ reproduksi mana yang dimilikinya. Benang sari dan putik adalah organ reproduksi bunga, sementara kelopak bunga adalah organ non-reproduksi. 1. Benang sari. Benang sari merupakan metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari memiliki 3 bagian, yaitu 1. Tangkai sari. Berdasarkan jumlah berkas tempat perlekatan benang sari dibedakan atas 3, yaitu benang sari berbekas 1 atau bertukal 1 atau monodelepus. 2. Benang sari berbekas 2 atau bertukal 2 atau diadelpus. 3. Benang sari berbekas banyak atau bertukal banyak. 2. Kepala sari. Kepala sari ater adalah bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Berdasarkan duduknya kepala sari pada tangkainya, kepala sari dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tegak atau innatus atau basificus, 2 menempel atau adnatus, 3 bergoyang atau versitas. 3. Penghubung ruang sari atau connectivum merupakan bagian penghubung tangkai sari dengan kepala sari. Berdasarkan jumlah pada bunga, benang sari dibedakan atas. Yang pertama, benang sari banyak. Dalam satu bunga terdapat lebih dari 20 benang sari, contohnya anggota Myrtaceae. Yang kedua, jumlah benang sari 2 kali jumlah daun tajuknya. Benang sari biasanya tersusun 2 lingkaran 2 dan lingkaran dalam. Yang ketiga, benang sari sama banyaknya dengan daun tajuk atau kurang. Benang sari yang tidak menghasilkan serbuk sari dinamakan benang sari yang mandul atau staminodium. Staminodium dapat mengalami bermacam-macam tingkat kemunduran, dapat pula mempunyai fungsi yang baru. Sebagai kelenjar madu atau nektarium dapat pula menyuplai daun tajuk, seperti kita lihat pada Canaceae dan Gingeriaceae. 2. Putik atau pistilum. Putik juga merupakan metamorfosis daun yang berfungsi sebagai alat kelamin betina tumbuhan. Putik tersusun atas daun-daun buah atau carpellum. Daun-daun buah sebagai keseluruhan dinamakan ginaceum. Daun-daun buah inilah nantinya akan menjadi bagian buah yang paling pinggir atau bagian putik. 1. Bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar, terdapat di tengah-tengah dasar bunga dan merupakan tempat calon biji atau bakal biji ovulum. Merupakan letaknya terhadap dasar bunga. Bakal buah dibedakan menjadi 1. Bakal buah menumpang atau spherus. 2. Bakal buah setengah tenggelam hemispherus. 3. Bakal buah tenggelam inverus. 2. Tangkai kepala putik atau stilus. Tangkai kepala putik merupakan bagian putik yang biasanya berbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah. Mempunyai saluran tangkai kepala putik atau kanalis stylus atau tidak. Tangkai putik pada umumnya berukuran lebih besar daripada tangkai sari. Tangkai kepala putik ada yang bercabang, ada pula yang tidak. Jika bercabang, tiap ujung cabang tangkai kepala putik itu mendukung satu kepala putik. Jadi, pada tangkai kepala putik yang bercabang, terdapat lebih banyak kepala putik daripada tangkai kepala. 3. Kepala putik atau stigma. Kepala putik adalah bagian putik yang terdapat pada ujung tangkai kepala putik. Kepala putik berguna untuk menangkap serbuk sari, jadi mempunyai peranan penting dalam
3. Diagram bunga. Diagram bunga yaitu gambaran proyeksi pada bidang datar dari semua bagian yang dipotong melintang. Jadi, pada diagram itu digambarkan penampang-penampang melintang daun-daun kelapa atau tajuk bunga, benang sari dan putik dan bagian lain penyusun bunga. Mempelajari bunga agar mendapatkan kesan menyeluruh dari susunan bagian-bagian bunga dapat dilakukan dengan membuat diagram bunga. Ada dua macam diagram bunga yaitu 1. Diagram bunga empirik, 2. Diagram bunga teori. Cara membuat diagram bunga bisa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Membuat lingkaran konsentris sesuai jumlah lingkaran tempat duduk bagian-bagian bunga. 2. Buat garis tegak lurus atau bidang median melalui titik pusat lingkaran. 3. Buat penampang melintang batang berupa lingkaran kecil atau khusus pada bunga aksial di atas bidang median dan buat skema daun pelindung di bawah median. 4. Gambar seluruh bagian-bagian bunga mulai dari lingkaran paling luar. Rumus bunga. Selain menggunakan diagram bunga dan bagian-bagiannya juga dapat dinyatakan dengan rumus. Susunan rumus bunga adalah kombinasi dari lambang, angka, dan huruf. Lambang berhubungan dengan sifat simetris bunga dan jenis kelamin. Angka menunjukkan singkatan bagian-bagian. Berikut adalah contoh diagram bunga dan rumus bunga dari beberapa tumbuhan. Bunga ini termasuk bunga banci, memiliki putik dan benang sari, dan simetri banyak. Bunga ini memiliki 7 lingkaran kelopak luar dan dalam lingkaran yang berjumlah dengan saling berlekatan. Mahkotanya berjumlah 5 buah dengan jumlah benang sari tak terhingga dan saling berlekatan. Juga putiknya saling berlekatan. Sekian penjelasan ini kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.